kasih teman-teman sudah hadir di sini untuk kita sama-sama menyuarakan bahwa BPOM ini sangat terbuka untuk masyarakat yang ingin mengadu tentang peredaran produk khususnya kosmetik. Kalau saya hanya ingin saya selalu mengatakan mirroring ya perbuatan Samira khususnya yang dilakukan berulang kali di dunia maya. Salah satu contohnya ini adalah produknya Samira yang dia masih jual. Kemarin kalau nggak salah ini kita check out dan saya berikan ini ke BPOM untuk dicek nomor BPOM-nya. Ternyata ini produk yang sudah ditarik. Ini kata BPOM, ini produk sudah ditarik dan dia masih berjualan. Nah, maksud saya di sini untuk teman-teman pengusaha skincare, kalian jangan takut atau jangan pedulikan kalau ada ancaman-ancaman dari oknum-oknum influencer yang ingin menjatuhkan bisnis kalian. Itu saja dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada BPOM yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami di sini ingin bersama-sama memperbaiki dunia usaha skincare di Indonesia. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Perspektif hukumnya akan menindak. Ya, dan terima kasih tadi disampaikan laporan dari kita mungkin akan ditampung dan semoga BPOM segera menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Samira di sosmed dengan approval-nya, karena seperti sudah kita saksikan sama-sama, Bapak Taruna yang terhormat mengatakan bahwa yang dia lakukan itu undang-undang yang melarang. Jadi kami di sini menunggu tindak lanjut dari BPOM, apa sanksi yang akan diberikan kepada si Samira ini. Pak Fitri, tapi kan sepanjang ini Dokter ini selalu, Samira ini kan selalu mereview dan orang-orang pada akhirnya percaya gitu. Sangat menyayangkan dari dokter kecantikan juga ya. Nah, itu yang tadi disampaikan, karena kan si Samira sendiri punya produk dan kental dengan kepentingan sendiri ya. Prof, Pak Profesor jelaskan tadi yang disampaikan ke BPOM. Ya. Oke, mungkin pada prinsipnya kami memang kesini untuk memberikan apresiasi kepada BPOM yang selama ini sudah kaitannya dengan review-review ilegal. Yang kedua, kami memang berharap untuk BPOM itu melaksanakan fungsinya sebagaimana yang sudah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa BPOM lah yang memiliki kewenangan secara atributif untuk melakukan review terhadap setiap produk. Maka bagi oknum atau pribadi yang melakukan review tanpa verifikasi dari BPOM itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tidak dibenarkan. Siapapun dia dan tidak terkecuali. Karena itu kembali lagi bahwa BPOM adalah satu lembaga non pemerintah, ya lembaga pemerintah non kementerian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Maka memang tadi kami dengan BPOM juga berterima kasih kepada kami karena sudah memberikan masukan yang cukup banyak, dan sejauh untuk kedepannya berharap untuk tetap ada kerjasama dengan pihak kami. Berarti bisa dibilang di balik dia mereview secara pribadi ini ada kepentingan ya di dalamnya, kayak kepentingan pribadi yang ada tujuannya itu untuk kepentingan pribadi. Oke, kalau kita merefer pada apa yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Prof. Taruna, berarti disinyalir kan ada dua motif tuh. Satu kaitannya dengan ekonomi, yang kedua popularitas. Nah, berarti terjadi konflik of interest di sana, ada konflik kepentingan. Ada juga berpotensi untuk kemudian terjadi yang namanya persaingan bisnis, tapi mungkin dia lebih kepada dominasi ya, dominasi market lah, monopoli pasar. Walaupun produknya sebetulnya nggak laku-laku amat ya. Nah, Bu Fitri, sanksi apa sih yang diharapkan itu untuk orang seperti itu? Terutama kalau sanksi tadi juga kami sempat diskusikan juga kaitannya dengan mekanisme sanksinya. Bahwa kalau BPOM kan dia hanya bisa menerbitkan peraturan tuh, nggak bisa untuk kemudian dalam bentuk punishment yang pidana ya. Maka memang tadi sempat terjadi diskusi dengan kami, yang nextnya itu mungkin akan berkelanjutan nih. Sanksinya kalau dalam sanksi bentuknya administratif, berarti administratifnya seperti apa? Memang sejauh ini dari peraturan BPOM itu banyak juga ruang-ruang kosong di sana. Maka ketika pengen dilakukan law enforce itu susah. Nah, susah karena memang instrumen hukumnya belum tersedia. Itu sih. Tadi dari kegiatan bikin loh. Nah, ini kan apakah
akan melakukan upaya hukum terkait masalah apa yang dilakukan oleh Dr. Samira sendiri. Ya. Ya, jadi begini, tadi itu kami sudah melaporkan, kemudian di BPOM itu ada deputi 4 sebagai deputi penindakan. Di dalamnya ada salah satu kamar yang berkaitan dengan cybercrime, kemudian termasuk diantaranya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Nah, oleh sebab itu, laporan kami itu akan dilakukan proses sesuai dengan kewenangan BPOM. Demikian. Berarti akan ditindak secara hukum intinya. Tindak lanjut. Ya, itu. Kalau Lagi kedepannya masih ada yang mereview secara pribadi dengan keuntungan pribadi juga. ya coba-coba aja ya. Kan Iya. kita sudah ada di sini nih dan undang-undang yang melarang ya kita challenge BPOM juga kalau ada lagi perbuatan berulang yang mereview ya kita lihat aja apa tindakan dari BPOM. Kan tadi Bapak Deputi juga bilang bagus tanggapannya dan beliau tidak mau omon-omon. Buat dokter Andrea sih sebagai sesama sejawat yang katanya saudara kandung kan di kedokteran seperti apa sih? Sister, Nah kalau dari aku sih sebenarnya sejawat itu kan memang saudara kandung di dalam etiknya kami ini kan. Tapi kan di akun ini dia kan dokter detektif ya, tidak terdaftar di KKI-nya kami nih, sehingga dia bukan menjadi saudara kandung saya. Seperti itu. Kecuali dia membuat namanya sendiri dan tidak menggunakan topeng. Nah itu berarti saudara saya. Gitu. apalagi dokter Janet gimana sebagai sesama sister? Oh bukan ya. Dr. Janet, silakan. Jadi ini kan juga bersuara terus nih. Ya, tentunya kami ya selaku pemerhati skincare ya, kami akan terus menyuarakan karena berita bohong kalau didiamkan itu akan menjadi kebenaran. Karena itu apa yang disampaikan oleh oknum bertopeng ini kan cukup masif dan itu dipercaya oleh masyarakat. Karena itulah kami harus bersuara. Padahal Ya, bohong. ya padahal bohong, uji labnya juga bohong dan ternyata produk-produknya sendiri banyak yang abal-abal bermasalah ya, yang BPOM-nya Banyak sudah ya. dicabut masih diedarkan kembali, yang izin NA-nya dipalsukan masih diedarkan kembali. Nah itu memang hal yang kriminal begitu. Intinya adalah kita mendorong BPOM sebagai lembaga satu-satunya lembaga sah pemerintah ya, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk terus mengawasi produk-produk yang ada di Indonesia begitu ya. Di luar itu masyarakat tidak boleh percaya selain BPOM begitu. Karena itu saya juga mengundang masyarakat ya untuk melakukan ada petisi kan yang kami keluarkan, yaitu petisi untuk masyarakat supaya mendukung BPOM ya, meningkatkan marwah BPOM dan untuk menindak oknum-oknum yang melakukan review yang menyesatkan ya. Mereview boleh ya, tapi yang menyesatkan ujar kebencian itu no. Walau mengatasnamakan masyarakat. Tegasannya Iya. ini produk yang masih diedarkan oleh si Samira. Ya, ini produk yang dicekot oleh teman-teman saya dan dibawa hari ini ke BPOM. Ternyata izinnya sudah dicabut, artinya ini produk ilegal dan nggak boleh dibeli. Baiknya di apa? Dibuang. Nggak boleh dibeli ya. Dan itu baru ya, belum lama. Baru di check out ya. Oke. 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 Terima kasih.